Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di masjid ini atas nikmat dan karunia dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, wabil khusus nikmat iman dan Islam serta kemampuan untuk menjalankan kebaikan, menjalankan ketaatan, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Buruj ya, insyaallah. Tafsir surah Al-Buruj. Al-Buruj sebelum At-Tariq. At-Tariq sudah selesai kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pagi hari ini kita membahas surah Al-Buruj ayat 1 sampai dengan 10 insyaallah. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Shadaqallahul adzim. Ayat 1 sampai dengan 10. Baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Buruj disebut Al-Buruj karena memang disebutkan di awal suratnya was-samaa'i dzatil buruj. Surat ini termasuk surat Makkiyah ya, 100% seluruh ayatnya adalah ayat-ayat Makkiyah atau diturunkan sebelum hijrah. Ya, kontennya tentu berkaitan dengan masalah akidah dan keyakinan serta berbicara tentang keimanan kepada hari akhir. Ayatnya ada 22, kemudian dia diturunkan setelah surah wasyamsi waduhaha.
Adapun keutamaan surat ini jamaah rahimakumullah adalah termasuk surat yang sering dibaca oleh Rasul dalam salat. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil isya'il akhirah was sama'i dzatil buruji was sama'i wat tariq. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali membaca pada salat Isya yang terakhir, yaitu surat was-sama'i dzatil buruj pada rakaat pertama, was-sama'i wat-tariq pada rakaat kedua. Nah, ini menandakan ya panduan bagi para imam ya ketika salat berjamaah, ya ini as-sama'i dzatil buruj was-sama'i wat-tariq. Kalau di total dua surat ini ya paling sekitar 1 halaman lebih setengah, Pak. 1 halaman setengah. Nah, itu batas maksimal ya. Wa anhu radhiyallahu an dari Abu Hurairah juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an yaqra'a bis samawati fil isya. Bahkan Rasul secara langsung memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membaca surat-surat yang diawali dengan pembahasan langit ya. Samawat fil isya pada salat Isya. Termasuk Al-Buruj ini diawali dengan pembahasan langit, was-sama demi langit ya. Dzatil buruj, was-sama wat-tariq, itu juga langit. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri. Jabir bin Samurah meriwayatkan bahwa Nabi juga membaca kedua surat tadi, as-sama'i was-sama'i dzatil buruj dan was-sama'i wat-tariq atau yang semisalnya itu pada saat sholat duhur dan sholat asar ya. Cuman kadang-kala karena sholat duhur dan asar itu kan sholatnya sir ya, kayaknya kalau lama tuh gimana gitu, ini nggak ruku-ruku imamnya apa ngantuk gitu ya, karena bacaannya lama. Ternyata Rasul juga menganjurkan walaupun sholatnya sir duhur asar, bacaannya diantaranya was-sama'i dzatil buruj atau was-sama'i wat-tariq ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, adapun tema-tema dari surat ini dibagi menjadi 4 bagian di sini. Bagian pertama, surat ini diawali dengan pembahasan ya, laknat yang Allah berikan kepada ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ini, ashab artinya pemilik, al-ukhdud artinya parit, pemilik parit ya. Satu masa sebelum sebelum datangnya Islam di Jazirah Arab, itu ada peristiwa namanya ashabul ukhdud, di mana orang-orang yang beriman itu dikumpulkan, dipaksa keluar dari keimanannya, kalau tidak mau diceburin ke parit. Parit itu kalau isinya air sih mending mandi ya. Parit itu isinya adalah api, Pak ya, api yang membara. Jadi suruh murtad, kalau nggak mau murtad suruh nyebur, pilih mana, murtad apa nyebur ya. Nyebur di api kan cukup pilihan yang sangat berat. Murtad artinya nyebur neraka ya kan. Kalau nggak mau murtad berarti nyebur api ya. Nah, ini pilihan yang cukup berat sehingga banyak korban yang ya berjatuhan di masa itu. Ini diceritakan dalam ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Kemudian di antara tema atau pembahasan surat ini adalah janji yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman dan komitmen dengan keimanannya sampai akhir hayat. Allah janjikan bagi mereka surga-surga dan pahala yang sangat luar biasa besarnya, dan itu dibahas pada ayat ke-11. Lalu kemudian yang ketiga adalah tentang itsbat syiddati batsyihi azza wa jalla, tentang penetapan bahwa Allah itu sangat keras balasannya ya, sangat keras balasannya ya. Jadi ini ancaman bagi orang-orang yang kafir, tidak cuma kafir tapi juga menghalangi orang dari jalan Allah, menyakiti orang beriman. Maka disampaikan oleh Allah dalam surat ini bahwa balasan Allah dan hukuman Allah itu amat sangat keras. Itu dibahas dalam ayat 12 sampai dengan ke-16.
Dan yang terakhir ayat 17 sampai dengan 22 ini tentang pengingat, ya, diingatkan kita tentang kisah-kisah orang-orang di masa lalu seperti Fir'aun dan Tsamud, bagaimana hebatnya mereka berkuasa di muka bumi, bagaimana kejamnya mereka kepada manusia, terutama kepada yang beriman, tetapi toh akhirnya juga mereka hancur sehancur-hancurnya, ya, disebabkan karena kekufuran mereka. Baik, Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, yang kita bahas pagi hari ini adalah bagian pertama, yaitu ayat 1 sampai dengan 10. Sebagaimana karakteristik surat-surat Makkiyah yang lain, dia diawali dengan sumpah, dan di sini ada beberapa sumpah. Was-sama'i, demi langit, dzatil buruj, yang memiliki gugusan bintang. Buruj, ya, burjun, buruj jamak dari burjun, artinya tower, Pak. Di Emirat ada bangunan tinggi sekali. Berapa tingginya itu? Ya, sampai nembus awan. Namanya Burj Khalifah. Ya. Itu belum ada yang nandingi itu tingginya. Nah, Saudi pengen bikin bangunan yang menandingi itu. Ya, targetnya 2030 selesai. Ya. Visi 2030. Termasuk visi 2030 adalah mengizinkan perempuan-perempuan berpakaian minim berjalan-jalan di pinggir-pinggir pantai Saudi. Jadi Saudi pengen dirubah menjadi kota wisata, ya, Los Angelesnya Timur Tengah. Itu keinginan pangerannya, ya. Sampai kemarin sudah setahun ini ada 2 kali yang namanya Riyadh Season, ya. Riyadh itu kan kota Riyadh, season itu artinya musim panas, ya, musim pesta, ya, diundang artis-artis luar negeri yang pakaiannya nggak jelas tuh, ya, di Saudi. Nauzubillah min dzalik, ya. Kiamat ini. Ya Allah. Karena Saudi berhitung, Pak, sampai 2030 harus jadi itu semua. Kenapa? Mereka khawatir kalau cadangan minyaknya udah mau habis, ya, nanti mereka kembali miskin kayak dulu. Itu yang dikhawatirkan, ya. Ya, tentu itu jelas bukan kekhawatiran orang beriman kalau model begitu, ya kan, ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Was-sama'i, demi langit, dzatil buruj, yang memiliki gugusan bintang, ya. Gugusan bintang sebagaimana yang kita ketahui, ya, seperti tata surya, galaksi dan lain sebagainya, ya. Atau juga kita mengenal gugusan bintang itu yang diterjemahkan di dalam bahasa kita, mohon maaf, ada Taurus, Sagittarius dan lain sebagainya, itu kan ada gugusan bintang itu tanpa melihat kepada keyakinannya, Pak. Jadi ketika kita baca apa namanya itu? Namanya apa itu? Kalau zodiak. Nah, kita itu ada gitu. Artinya rasi bintang Scorpion itu ada. Rasi bintang apalagi namanya? Itu memang ada gitu. Kalau kita di langit memang ada. Tetapi tidak berkaitan dengan masalah nasib manusia. Nah, itu yang perlu kita hindari. Ya, dulu di TV itu disiarin tuh, setiap kali ada acara ini selesai itu dimunculin tuh, ya, nasib Anda bulan ini nih, yang lahirnya bulan Mei, ya, rasi bintangnya Taurus, ya, keberuntungannya begini. Itu nggak benar itu, karena termasuk meramal nasib itu tidak boleh, hukumnya haram. Kita tidak harus, bukan tidak harus lagi, haram percaya, nggak boleh, ya. Itu namanya. Tapi kalau secara alam, gugusan bintang itu memang ada. Allah ciptakan gugusan bintangnya, tapi bukan untuk ramal. Karena itu orang-orang ahli ramal itu disebut ahli nujum. Karena nujum itu artinya bintang. Nujum itu jamak dari najmun. Najmun artinya satu bintang, nujum bintang gemintang. Ahli nujum, ahli perbintangan. Nah, cuman korelasinya selalu dengan ramalan. Nah, itu kan meramal nasib itu haram, tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau bertemu seseorang yang mengaku mengetahui tentang hal yang gaib atau tentang masa depan, ketahuilah bahwa orang itu pendusta. Udah jelas.
Bahkan man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu orang yang sok tahu, sok ngerti masa depan. Ya, arraf, ya tadi peramal itu. Peramal kan merasa tahu tentang masa depan. Ya. Barang siapa yang mendatangi arraf, ya peramal, ya, atau kahinan, dukun, fasaddaqahu fima yaqul, lalu membenarkan ucapannya. Ya, peramal itu ngomong, dukun itu ngomong, terus kita yakin, percaya dengan ucapannya, maka lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya 40 hari, Pak. Ya, makanya nggak usah coba-coba. Ya, nggak perlu main-main dukun sama peramal, karena kalaupun dia mengatakan ini itu, dia bisa ngasih solusi juga. Ya, dan memang tidak mungkin ada orang yang mengetahui hal yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sumpah yang pertama, demi langit dan gugusan yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Ya. Hari kiamat adalah hari yang dijanjikan oleh Allah dan pasti terjadi. Adapun kapan terjadinya hanya Allah yang tahu. Kita hanya diminta untuk mempersiapkan diri, ya, menyongsong datangnya hari kiamat. Wa syahid, dan demi yang bersaksi, yang menyaksikan. Wa masyhudin, dan demi yang disaksikan. Demi yang bersaksi dan yang disaksikan. Syahid artinya saksi, masyhud yang disaksikan. Nah, para ulama tafsir berbeda pendapat tentang apa makna syahid. Ada yang mengatakan syahid itu adalah hari Jumat. Ya. Ada yang mengatakan masyhud adalah hari Arafah. Sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ayat ini, wal yaumil mau'ud wa syahidu wa masyhud. Beliau bersabda, al yaumul mau'ud, hari yang dijanjikan adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Wal yaumul masyhud, sedangkan hari yang disaksikan adalah yaumu Arafah, yaitu hari Arafah. Hari di mana manusia jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan wasyahid, yang bersaksi adalah yaumul Jum'ah, hari Jumat. Wa ma tala'at syamsun wala gharabat ala yaumin afdal minhu. Hari Jumat adalah suatu hari di mana tidak ada hari matahari terbit dan tenggelam yang lebih baik kecuali di hari Jumat itu. Makanya Jumat itu istimewa karena disebut Sayyidul Ayyam, ya, tuannya atau penghulunya hari-hari yang lain. Diceritakan pula oleh beberapa ulama secara mauquf dari Abu Hurairah radhiyallahu an, asy-syahid yaumul jum'ah wal masyhud yaumu arafah wal mau'ud yaumul qiyamah. Sama. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia menceritakan Rasulullah bersabda, al yaumul mau'ud yaumul qiyamah. Wa inna syahid yaumul jum'ah wa innal masyhud yaumu arafah. Sama penafsirannya. Fal yaumul mau'ud yaumul qiyamati bila khilaf. Adapun beberapa ulama tafsir yang lain mengatakan, ada yang mengatakan syahid di sini adalah Allah, ya. Karena ada ayat wa kafa billahi syahida, ya. Cukuplah Allah sebagai saksi, ya. Jadi kalau kita berbuat baik, kalaupun nggak ada yang ngelihat, manusia nggak ada yang ngelihat, manusia nggak ada yang tahu, kita bilang wa kafa billahi syahida, cukup Allah saja yang menjadi saksi, ya. Seperti cerita yang menarik dalam Sahih Bukhari, ya, ada seorang teman pinjem duit sama temennya, pinjam duitnya banyak, Pak, sekian puluh dinar, ya. Terus temannya itu bilang begini, oke, kalau begitu, ya, tapi tolong berikan kepada saya bagaimana kalau ditulis gitu, ditulis perjanjian, ya. Tapi dia bilang cukuplah Allah, wa kafa billahi syahida, cukup Allah lah sebagai saksi, ya. Kalau begitu datangkan lagi apa gitu kan, dia bilang wa kafa billahi wakila, cukup Allah saja yang menjadi penjamin, ya. Jadi tidak ada tulisan bukti utang piutang gitu, ya. Tidak ada pula ada saksi yang menyaksikan. Ketika diajak menulis, dia bilang wa kafa billahi syahida. Ketika dimintai penjamin, dia bilang wa kafa billahi wakila. Oke, karena memang ini teman baik, dikasih pinjam duit. Sampai pada waktunya bayar utang,
Ya, setelah uangnya itu diputer untuk bisnis usaha berhasil, ya, maka si peminjam uang ini dia sudah menyiapkan uang untuk membayar utang di hari yang telah ditetapkan. Dia berusaha komitmen tuh. Tetapi karena jarak tempuh dari rumah dia ke tempat temannya cukup jauh, harus nyebrang, Mbak. Dan ternyata saat itu tidak ada kapal yang lewat. Mungkin kayak sekarang nih, arusnya lagi gede nih, kapalnya gelombangnya lagi besar, jadi nggak ada kapal yang kemudian lewat untuk nyander dan juga membawa penumpang, ya. Maka dia bilang, ya Allah, saya berniat membayar utang saudara saya, sementara nggak ada kapal. Maka dia cari kayu, Pak. Ini dari hadis sahih. Kayu dilobangi, terus uang emas dinar itu dimasukkan di lubang itu, ditutup. Nah, terus dia berdoa, ya Allah, saya berniat dan bermaksud menepati janji untuk mengembalikan utang yang pernah saya pinjam kepada teman saya si fulan yang tinggalnya di sana. Ya Allah, aku serahkan ini kepadamu, sampaikanlah kepadanya. Nah, maka dihanyutkan itu kayunya. Kalau zaman sekarang kan enak, tinggal transfer nyampe, ya kan. Zaman dulu ndak ada itu, ya. Itu. Jadi dikirim lewat itu, kurir pun tidak ada. Ya, kayu itu gimana kayu tahu alamat orang? Secara nalar nggak mungkin, apalagi dihanyutkannya lewat laut. Sementara di seberang sana temennya juga nungguin, mana nih orang katanya janji hari ini mau bayar utang, ditungguin di pantai. Dari pagi sampai sore nggak ada. Ya, akhirnya dia, ya udahlah kalau nggak ada saya cari kayu bakar aja deh. Jadi sebenarnya kedua orang ini saling percaya, ya, saling bertawakal kepada Allah, yakin kepada Allah. Yang satu minjem uang yakin, ya, dia sudah berusaha untuk membayar utang tapi belum bisa, maka dia hanyutkan tadi, ya. Tentu nggak masuk akal gitu. Tapi dia menyiapkan uang dinar yang lain untuk jaga-jaga, siapa tahu memang itu nggak nyampe gitu loh. Sementara yang di sana yang meminjami uang juga tawakal kepada Allah, kalau memang itu masih rezekiku, uang itu pasti kembali. Dia yakin kepada Allah. Ketika dia sedang mengumpulkan kayu bakar, itu kayu tadi ada kayu minggir-minggir dari tengah laut ke pinggir pantai itu. Ketika diambil kayunya, dibawa pulang, dibelah kayunya, ada duitnya sejumlah utang temennya. Nah, nggak lama kemudian temennya yang pinjam uang datang, bilang, nih saya bayar utangku. Loh, yang kemarin kamu kirimin udah nyampe kok. Jadi itu sebuah kisah yang cukup menarik, buah daripada tawakal dan keyakinan. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Baik, ada juga yang mengatakan para ahli tafsir, syahid di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Allah berfirman, wa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah jika kelak kami datangkan bagi setiap umat itu ada saksi yang bersaksi atas mereka, dan kami akan datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka, yaitu kaummu. Rasul ketika baca ayat ini nangis. Kenapa? Ya berarti kesaksian Nabi atas mereka berarti kesaksian yang akan memberatkan hukuman mereka di akhirat, ya. Jadi kelak di akhirat itu nabi-nabi akan dimintai kesaksian atas perilaku umatnya, Pak. Sebagaimana Rasulullah SAW juga akan dimintai kesaksian atas umatnya. Makanya Rasul sedih di situ. Wa kadza ummatuhu syuhud wal malaikatu wal jawari syuhudun aidon. Begitu pula kita semua sebagai umat Rasulullah SAW kelak juga menjadi saksi. Kita ini akan menjadi saksi kepada sesama manusia. Kita ini saksi satu sama lain. Ya, ditanya, katanya orang jamaah masjid atau musola Al-Hikmah ini pada rajin ngaji, bener nggak? Saksinya mana? Lah kita saling bersaksi. Iya, saya sering ketemu si ini, ya Allah, saya sering ketemu si itu saya ketemu. Kita saling bersaksi, ya, bahwa kita ini selalu sholat berjamaah di masjid ini, selalu ngikutin ta'lim. Ya, jadi semua orang yang kita temui dalam kebaikan kelak menjadi saksi atas kebaikan kita, Pak. Begitu pula sebaiknya orang-orang yang ditemui dalam keburukan juga dia menjadi saksi atas keburukan manusia. Sama.
Oh ya, ya Allah nih, setiap kali saya ada di tempat maksiat, dia mesti ada itu, nggak pernah absen. Ya, itu juga menjadi saksi. Begitu pula para malaikat menjadi saksi. Anggota badan ini sudah maklum, ya, tangan kita, kaki kita, kulit kita, semuanya akan bersaksi atas seluruh perbuatan kita. Bahkan bumi ini juga bersaksi, sudah pernah kita bahas dalam surah Az-Zalzalah, ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari kiamat bumi itu menceritakan kisahnya. Bagaimana dia menceritakan kisahnya? Dia akan berkata, si fulan pada tanggal sekian, hari sekian, dia melakukan perbuatan ini dan itu di atasku, ya Allah. Ya, dia bersaksi, ya. Termasuk pohon, batu akan bersaksi, Pak, terutama bagi para muadzin. Ya. Jadi para muadzin, orang-orang yang sedang azan, itu suaranya didengar sejauh suara itu nyampe. Didengar oleh mana? Ya makhluk di bumi, makhluk di langit, bahkan sampai bebatuan, pohon-pohon dengar. Kelak mereka menjadi saksi. Ini loh orang yang suka azan, ya Allah. Ya, beruntung yang suka azan, insyaallah. Kemudian juga disebutkan waqila asy-syahid yaumu arafah, waqila asy-syahid yaumudz dzabah, waqila asy-syahid al-insan. Ya. Adapun al-masyhud yang disaksikan adalah hari kiamat, juga akan hari yang disaksikan, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Begitu pula Rasulullah mengatakan aktsiru alayya minas sholati yaumal jum'ah, perbanyaklah bersolawat atasku pada hari Jumat, fa innahu yaumun masyhud, karena Jumat itu hari yang akan dipersaksikan. Tashhaduhul malaikah, malaikatlah yang akan menjadi saksinya. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, intinya kalimat syahid wa masyhud ini umum. Syahid artinya yang menyaksikan, masyhud artinya yang disaksikan. Baik, itulah sumpah yang Allah sebutkan di awal surat ini untuk memberikan penegasan tentang hal yang ingin Allah sampaikan. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah di dalam surat ini sehingga menggunakan penegasan dengan sumpah? Allah mengatakan qutila ashabul ukhdud. Qutila, celakalah, dan pasti celaka, ya. Ashabul ukhdud, siapa yang celaka? Ashabul ukhdud, orang-orang yang memiliki atau yang menggali parit. Ashab jamak dari sahib. Kalau satu orang namanya sahib, ya. Ini sahib aneh nih, sahib temen, ya kan? Karena satu orang. Kalau banyak ashab, ya. Ashabul ukhdud, sahib artinya teman, sahib artinya juga pemilik. Ashabul ukhdud berarti orang-orang yang memiliki parit, ya. Berarti parit itu yang membuat, yang menggali nggak cuma satu orang, banyak. Ada raja yang memerintah, ya kan? Ada arsitek yang membuat desain, ya kan? Ada mandor yang ngawasi kerja, ada tukang, ya, dan juga pekerja lainnya yang kemudian mengerjakan pekerjaan itu dari awal sampai akhir. Jadi banyak yang terlibat di dalam pembuatan parit itu. Makanya disebut ashabul ukhdud, ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, disebutkan qutila artinya lu'ina asyaddal la'n, ya. Dilaknat dengan laknat yang paling keras, ya. Kalimat qutila itu arti aslinya dibunuh, Pak. Qutila artinya dibunuh, ya. Maksudnya adalah dilaknat dengan laknat yang keras. Laknat itu artinya apa? Laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah, ya. Jadi kalau kita ini mendapatkan rahmat, lihat kita masih bisa bangun pagi dengan seger, makan masih enak, beraktivitas nyaman, badan kita sehat, itu rahmat. Banyak sekali rahmat Allah kepada kita, ya. Mata kita masih bisa berkedip, rahmat, ya, rahmat Allah, ya. Nah, sementara kalau disebut qutila ashabul ukhdud artinya mereka dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Yang dimaksud adalah rahmat berupa ampunan, rahmat berupa nanti dimasukkan ke surga mereka nggak dapat, ya. Celakalah, ya, secelaka-celakanya ashabul ukhdud, para penggali parit. Apa itu parit? An-nari dzatil waqud. An-nar yaitu api, dzatil waqud yang memiliki, ya, apa namanya, waqud, bahan bakar, ya.
Wa huwal hatab al-katsir al-muta'ajjij naron, yaitu kayu bakar yang begitu banyak yang menyebabkan api itu semakin besar. An-nari dzatil waqud. Jadi parit itu dibuat, ya, digali panjang, lebar dan dalam. Ini ukhdudnya begitu, ya. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum ketika mereka 'alaiha di atas parit, qu'udun duduk-duduk. Setelah mereka menggali parit, menyalakan apinya dan terus menambahkan bahan bakarnya berupa kayu-kayu bakar, lalu mereka duduk-duduk di atas parit itu. Ya. Ngapain duduk di atas parit? Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum sedangkan mereka ala ma yaf'alun atas perbuatan yang mereka lakukan bil mu'minina kepada orang-orang yang beriman, syuhudun, mereka menyaksikan. Mereka duduk, ya, ketawa-ketawa sambil menyaksikan orang-orang beriman yang dilemparkan satu persatu ke dalam api. Kebayang Pak tuh, jadi gambarannya kok ada manusia dengan teganya dia bikin parit, dinyalakan apinya, terus manusia diceburin ke parit itu dan mereka tega ngeliatin dari awal sampai akhir, ya. Kalau ngelihat proses kremasi jenazah aja nggak tega Pak. Jenazah udah meninggal, kan. Menurut keyakinan sebagian manusia, ya tentu yang tidak beragama Islam, ya, mereka meyakini itulah cara untuk menyampaikan seseorang kepada nirwana, gitu kan, alam keabadian, dengan cara dibakar. Itu ngelihat proses kremasinya aja nggak tega, ya, apalagi ada dibakar hidup-hidup, ya kan. Ya. Yang lebih, ya mirip-mirip di Indonesia juga kadang-kadang juga ada begitu, maling ketangkap main bakar, ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mengizinkan siapapun memberikan azab dengan cara membakar. Kita di rumah ada semut Pak, semut itu diusir nggak pergi-pergi, ambilin bensin dibakar, nggak boleh Pak. Tawon juga begitu, tidak boleh menghukum baik itu binatang, ya, apalagi manusia dengan cara dibakar. Cuman Allah yang punya hak untuk membakar, ya. Lagi cuman maling belum jelas dibakar, ya kan, ini nggak boleh begitu, main hakim sendiri. Ya. Jadi ashabul ukhdud ini wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka tega menyaksikan perbuatan buruk mereka kepada orang-orang beriman, yaitu melemparkan mereka satu demi satu ke dalam api yang dibuat di dalam parit tersebut. Syuhud, mereka menyaksikan, mereka melihat dengan senang, dengan bahagia, dan itu menunjukkan betapa kerasnya hati mereka, betapa hati mereka itu telah kehilangan kasih sayang dan sifat kemanusiaan, sehingga sedikit pun tidak memiliki belas kasihan, ya. Kenapa mereka orang-orang itu kemudian dipaksa untuk masuk ke dalam parit yang terdapat apinya? Kenapa mereka sampai dihukum dengan hukuman bakar? Kesalahannya apa sih? Dosanya apa? Apa yang menyebabkan mereka itu layak diberikan hukuman siksaan seperti demikian, dibakar hidup-hidup, ya. Al-Quran menjawab, wama naqamu minhum, wama, dan tidaklah, naqamu, mereka orang-orang ashabul ukhdud itu menemukan, minhum, dari mereka orang-orang yang beriman, illa, kecuali, an yu'minu, karena mereka beriman, billahi, kepada Allah, al-aziz, yang maha perkasa, al-hamid, yang maha terpuji. Jadi tidak ada alasan, tidak ada kesalahan yang pasti yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu, ya, sehingga mereka kemudian dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Kesalahannya menurut yang membakar cuma satu, yaitu karena mereka beriman kepada Allah. Nah, ini kan termasuk perbuatan yang sangat buruk. Masa ada orang cuma bilang Tuhanku adalah Allah, terus dia dihukum?
Padahal ucapan itu tidak mengganggu orang, tidak merugikan orang lain, tidak menzalimi orang lain. Ya. Ini termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan. Ya. Karenanya kita melihat dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW, di antara alasan Allah memberikan izin kepada kaum muslimin untuk mengangkat senjata melakukan jihad fisabilillah, di antara alasannya ini, yaitu karena mereka diusir dari kampung halamannya, dan sebelumnya mereka dizalimi, disakiti karena mereka mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Nanti bisa dibuka dalam surah Al-Hajj ayat ke-40 kalau tidak salah. Ya. Udzina lilladzina yuqataluna fi sabilillahi bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim, ya, sampai kemudian pada ayat-ayat yang berikutnya. Jadi itu alasannya. Kenapa saat itu Allah mengizinkan mengobarkan jihad, perang fisabilillah? Karena satu, kaum muslimin terzalimi, ya. Terutama orang-orang muhajirin terzalimi dalam waktu yang cukup panjang, hampir 15 tahun, ya. Dan selama 15 tahun itu Allah hanya nyuruh sabar dan bertahan. Yang kedua, mereka terusir dari kampung halamannya. Dari Mekah terpaksa harus mengungsi menuju kepada Madinah, ya, hanya karena mereka mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Yang ketiga, alasan jihad fisabilillah adalah untuk melindungi rumah-rumah ibadah jangan sampai dihancurkan. Jadi kalau bukan karena pembelaan Allah antara satu kaum kepada kaum yang lainnya, tentu kata Allah dalam ayat itu, ya, masjid-masjid, ya, gereja-gereja, sinagog-sinagog akan dihancurkan. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Al-Aziz dan Al-Hamid, karena mereka beriman kepada Allah, ya, karena itulah mereka kemudian disakiti. Nah, itu tentu merupakan alasan dan tindakan yang tidak dibenarkan. Di dalam sebuah ayat yang lain, Al-Maidah ayat 59, Allah berfirman, Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun. Katakanlah, wahai ahlul kitab, apakah kalian hendak menyakiti kami, ya, dengan tanpa alasan melainkan karena kami beriman kepada Allah dan beriman kepada Quran yang diturunkan kepada kami, ya, dan tidak ada wama dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, akan tetapi kebanyakan kalian adalah orang-orang yang fasik. Jadi beragama itu satu hal yang diberikan jaminan kebebasan di dalam Islam, Pak. Karenanya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kenapa tidak perlu dipaksa-paksa orang masuk Islam? Karena qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, yang benar jelas, ya, daripada yang salah. Kebenaran udah lebih jelas daripada yang tidak benar. Jadi nggak perlu kemudian orang dipaksa-paksa masuk Islam. Islam itu kalau digambarkan Rasul, saya meninggalkan kalian, ya, ala mahajjatil baydha, ya, pada sesuatu yang amat terang benderang. Saking terangnya kata Rasul, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Saking terangnya. Jadi Islam itu begitu terang, Pak, jelas. Yang halalnya jelas, yang wajibnya jelas, yang haramnya jelas, yang dilarang jelas. Ajaran Islam ini jelas, akidahnya jelas, keimanannya jelas, syariatnya jelas, akhlaknya jelas, semua jelas. Tidak ada yang samar-samar dan tidak ada yang diragukan dalam Islam ini. Ya. Karena Islam ini itu sudah jelas kebenarannya, ya udah orang nggak perlu dipaksa masuk Islam, dikasih tahu aja bahwa Tuhan itu hanya Allah Maha Esa. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Ya, kalau orang itu mau yakin, alhamdulillah. Nggak yakin, ya terserah. Ya, itu. Tapi apa hukumnya masuk Islam? Wajib sebenarnya. Bagi setiap manusia hukumnya masuk Islam itu wajib. Tapi kita tidak boleh memaksa orang menerima Islam. Tuh.
Karenanya kalau seandainya boleh dipaksa masuk Islam, Rasul dakwahnya nggak perlu pindah sampai ke Madinah, Pak. Karena saat itu Rasul ditawarin, kalau kamu mau jadi pemimpin, kami angkat, kami baiat kamu jadi pemimpin tertinggi di Mekah. Nah kalau Rasul mau langsung jadi presiden di Mekah, tinggal bikin undang-undang, paksa aja. Ya, tapi Rasul tidak mau. Ya, karena memang Islam ini harus diterima oleh manusia itu ya dengan kesadaran dan dengan keyakinan bahwa Islam itu memang benar-benar agama yang berasal dari Allah dan agama yang benar. Nah, gitu ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena mereka beriman kepada Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, ya. Al-Hamid yang Maha Terpuji. Disebutkan di sini dua sifat Allah yang Maha Mulia, yaitu Al-Aziz, artinya zat yang memiliki kemuliaan, ya. Izzah, memiliki kekuatan, memiliki keperkasaan. Izzatul quwwah, kemuliaan pada kekuatannya. Wa izzatul qahri wal ghalabah, memiliki keperkasaan dan kemampuan untuk memaksa dan mengalahkan. Wa izzatul imtina, dan kemuliaan untuk mencegah. Al-Hamid artinya Allah itu Maha Terpuji dalam semua perbuatannya. Allah itu layak untuk dipuji. Karenanya sebagai kaum muslimin, kita ini kalau dapat kenikmatan bilangnya apa, Pak? Alhamdulillah. Tapi kalau diuji oleh Allah dengan sebaliknya, selain kenikmatan, bilangnya Alhamdulillah juga, tapi ditambahi alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, di setiap kondisi apapun. Ya. Sehat ya alhamdulillah, sakit alhamdulillah ala kulli hal. Rezeki lancar alhamdulillah, rezeki seret alhamdulillah ala kulli hal. Itu begitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa huwa azza wa jalla hamidun yahmadu man yastahiqul hamdu min ibadihi bi thana'i alaihim wa ridahu anhum. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha yardha 'anil abdi ya'kulul akalata fayahmadu 'alaiha wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah itu ridha terhadap seorang hamba, kalau dia makan maka dia memuji Allah, kalau dia minum dia pun memuji kepada Allah, ya. Jadi itu yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun kondisi kita tetap alhamdulillah. Bisa makan di restoran alhamdulillah, makan di warung Padang alhamdulillah, makan di warteg alhamdulillah, makan di pecel lele alhamdulillah. Nggak bisa makan di mana-mana, di rumah cuma nasi doang sama ikan asin alhamdulillah. Yang penting ada pete sama jengkol, sambel. Ya, nah itu akhlak seorang muslim itu begitu. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ya, Allah adalah Al-Aziz Maha Perkasa, Al-Hamid Maha Terpuji. Alladzi, yaitu zat, lahu, hanya bagi Allah, mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi, dan bumi. Ya, di sini ya beberapa sifat Allah, tadi satu Al-Aziz, yang kedua Al-Hamid, sifat ketiga yaitu zat yang satu-satunya menguasai kerajaan langit dan bumi. Nah ini sebenarnya kalau kita renungkan kalimat Al-Aziz, Al-Hamid, Pak, sama yang berikutnya ini, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, harusnya manusia itu takut gitu. Mengapa demikian? Seberapapun hebatnya manusia itu mengaku berkuasa di muka bumi, ada masa pasti dia akan lengser, ya kan? Kalau habis masa jabatannya lengser, ya. Kalau dia bisa memperpanjang masa jabatannya tetap lengser. Bashar Assad aja lengser, udah 24 tahun. Bapaknya dulu 29 tahun, ya lengser juga akhirnya. Ya. 53 tahun keluarganya berkuasa, hilang sudah. Ya. Jadi nggak lama kekuasaan manusia itu, pasti akan lengser. Tapi kekuasaan Allah mutlak. Lahu mulkus samawati wal ard, tidak cuma menguasai sebagian bumi, tapi menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Nah ini, jadi kalau kemudian biasanya seorang pemimpin itu takut dengan pemimpin di atasnya, ya kan? Lurah itu mesti tunduk sama camat, ya kan? Ada lurah nggak tunduk sama camat,
ya tunggu aja. Gitu kan. Camat tunduk sama yang di atasnya, bupati atau wali kota kan begitu. Wali kota, bupati tunduk sama yang di atasnya lagi, gubernur tunduk sama yang di atasnya lagi, presiden itu juga nggak mutlak, dia punya tunduk lagi dengan hukum internasional namanya, gitu kan. Nah di atas semua itu Allah yang maha kuasa, jadi makanya jadi penguasa nggak usah macam-macam begitu. Nah ini kalau seandainya mereka itu sadar dengan hal ini, tentulah para penguasa itu tidak akan pernah bertindak zalim, tidak akan semena-mena, tidak akan bertindak sewenang-wenang, ya, menzalimi rakyatnya, ya, nggak mungkin, karena dia meyakini alladzi lahu mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu, dan Allah, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, syahidun, maha menyaksikan. Tidak ada satupun di dunia ini yang luput dari pandangan dan penglihatan Allah, Pak. Ya. Allah itu syahid, maha menyaksikan. Mau manusia itu kemudian berbuat maksiatnya, ngumpet di atas gunung, di dalam gua, rapet ditutup, ya, nggak ada orang yang ngelihat, jangankan manusia gitu kan, semut pun nggak boleh ngelihat misalkan, tetap Allah maha melihat, maha mengetahui. Nggak ada yang bisa luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu mau di langit, mau di bumi, di dasar laut sekalipun, ya kan, di dalam lubang bumi sekalipun, Allah pasti tahu, ya. Karena itulah ya kisah yang sangat masyhur ketika seorang guru ingin menguji murid-muridnya, 4 orang masing-masing dikasih ayam hidup sama pisau. Tolong ini ayam dipotong di tempat yang nggak boleh ada siapapun yang lihat. Ya, masing-masing cari tempat. Ada yang lari ke atas gunung, ada yang nyarinya di pinggir pantai, ada yang di dalam kamar. Tapi ada yang satu ini nggak bisa motong kemana-mana. Dia udah kemana-mana nggak nemu tempat yang nggak kelihatan siapapun. Ya. Ketika balik laporan, saya sudah, wahai guru, sudah. Kamu di mana motongnya? Di sini, nggak ada yang lihat. Kamu di mana? Di sini, nggak ada yang lihat. Ya. Sampai murid yang keempat, kenapa ayammu masih hidup? Ya. Dia bilang, saya tidak menemukan tempat di mana di situ tidak ada yang melihat. Meskipun tidak ada orang lain yang melihat, tapi selalu saya dapati Allah maha melihat. Ya udah, selesai. Nah ini murid ini lulus, Pak, malah yang nggak motong ayam ini lulus. Kenapa? Ya tidak menemukan tempat di mana tidak ada yang lihat, karena di mana-mana itu dilihat Allah. Nah ini kan menandakan kedalaman iman dan muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Baik, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tentang kisah Ashabul Ukhdud ini bermacam-macam cerita disampaikan, ya. Diceritakan misalkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bercerita tentang kisah raja, penyihir, pendeta, dan seorang anak kecil. Saya rasa ini kisah yang sangat masyhur, sudah pernah difilmkan kalau nggak salah, ya, dengan berbagai macam kekurangannya, ya, dimana raja itu memiliki penyihir hebat, Pak. Karena penyihirnya itu udah tua, dia takut nanti kalau mati nggak ada penerusnya. Maka penyihir itu minta, tolong carikan anak yang pinter untuk saya ajari biar dia menjadi penerusku. Ketemu satu anak itu, ya. Setiap kali dia melakukan perjalanan dari rumah menuju ke tempat belajar sihirnya itu, dia selalu melewati seorang rahib, pendeta yang rajin ibadah. Dan dia tertarik sama rahib itu. Karena penasaran, akhirnya setiap kali lewat dia mampir, ditanya. Dia tanya, dialog agama Anda apa, gini-gini, ajarannya bagaimana. Lambat laun si anak ini kemudian mulai meyakini, ya, mulai tertarik untuk masuk ke dalam agamanya si rahib ini, ya. Ya, singkat cerita dia beriman lah. Ya, rahib ini rahib yang benar, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah gitu, ya. Singkat cerita kemudian karena dia udah sering ke situ, akhirnya dia nggak pernah datang lagi ke tempat belajarnya. Lambat laun ketahuan. Karena ketahuan, kemudian dia dihukum, ya. Setiap kali diberikan hukuman, dia nggak mempan dibunuh, Pak, ya. Terus si anak itu bilang begini, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka. Kamu wahai raja tidak akan pernah bisa membunuhku kecuali kamu lakukan apa yang aku perintahkan.
Ya, lalu raja itu menyanggupi. Ya. Apa yang diperintahkannya? Kumpulkan orang-orang di padang lapangan gitu ya, di sebuah lapangan yang luas. Kemudian saliblah aku di atas pohon. Kemudian ambillah anak panah. Ya, kemudian lemparkanlah anak panah itu menujuku dengan membaca Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah, yaitu Tuhannya si anak kecil ini. Ya, ini gulam itu berarti anak kecil, Pak. Di antara umurnya yang kurang dari 15 tahun lah. Itu namanya gulam. Ya. Nah, dilakukan, dikumpulkan orang-orang di lapangan. Disalib dia di satu tiang, dipersaksikan semua banyak orang. Diambil anak panah, diucapkan Bismillahirrabbilghulam, dilepaskan anak panah, nancep ke anak kecil itu, mati seketika. Ya. Anak itu mati. Maka orang-orang semua berkesan tuh bagaimana? Oh, kalau begitu selama ini yang benar itu Tuhannya anak ini berarti raja ini selama ini nggak benar itu. Akhirnya orang-orang yang menyaksikan itu semua berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya si anak kecil itu, berarti mereka beriman. Karena melihat rakyatnya itu beriman selain dengan keimanan dia, raja tersebut, maka mereka dipaksa untuk meninggalkan keimanannya dan mereka nggak mau. Maka dibuatlah parit. Ya, suruh milih, ya, meninggalkan agamamu, ya, murtad, atau masuk ke dalam parit. Nah, orang-orang ini, Pak, semuanya milih masuk ke dalam parit. Satu demi satu dilemparkan ke dalam api, sampai yang terakhir datang seorang perempuan dengan bayi yang masih digendong. Ya, bayi masih digendong. Ya. Faka'annaha taqa'asat. Si ibu ini seolah-olah agak ragu untuk terjun ke dalam api. Lalu si bayi itu tiba-tiba ngomong, "Isbiri ya ummah fa innaki 'alal haq." Sabarlah wahai ibu, engkau di atas kebenaran. Terjun sama anaknya langsung. Nah, itulah salah satu riwayat yang menjelaskan tentang ashabul ukhdud. Ada juga yang mengisahkan, jamaah rahimakumullah, ini berkaitan satu kondisi di negeri Najran. Najran itu satu wilayah di Yaman. Yaman itu adalah satu wilayah yang menjadi kekuasaan Romawi yang agamanya di sana Nasrani. Suatu kali datang seorang raja namanya Dzunwas. Dzunwas ini mengikuti ajaran Yahudi, Pak. Dzunwas ini memaksa orang Nasrani Najran untuk pindah agama, meninggalkan Nasrani menuju keyakinan dia. Tapi mereka nggak mau. Maka dibuatlah parit, lalu kemudian dibakarlah rakyatnya itu satu demi satu. Tapi Dzunwas ini pada akhirnya, ya, ada satu rakyatnya yang lolos, pergi ke Syam, lapor kepada Heraklius. Heraklius ngirim surat kepada Raja Habasyah, dikirimlah yang namanya Abraha dengan Aryad untuk menumpas Dzunwas. Dzunwas kalah, yang berkuasa ganti Abraha dengan Aryad. Ya, Abraha nggak suka kalau pemimpinnya ada dua, maka dikudetalah temannya Aryad. Aryad mati, dia berkuasa. Itu ceritanya begitu. Jadi ini ashabul ukhdud, kisah-kisah orang yang beriman dipaksa keluar meninggalkan keimanannya, tapi mereka menolak, lalu mereka dibakar, dihukum dengan hukuman yang sedemikian tidak manusiawi. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah, di sini kita mengambil pelajaran yang pertama. Jur'atul mujrimina wal kuffar ala irtigabi absyail jaraim, yaitu keberanian orang-orang jahat dan kafir itu, ya, dalam melakukan penyiksaan yang sedemikian kejam kepada orang-orang yang beriman sampai dengan cara dibakar. Dan itu hari ini kita saksikan. Ya. Belum lama kemarin hari Jumat, pengeboman oleh Israel di satu camp itu menewaskan 50 orang. Kelihatan di video, Pak, manusia terbakar hidup-hidup. Nggak tahu tuh bomnya seperti apa. Sebelumnya lagi itu 150 orang. Sebelumnya lagi banyak sekali. Ya. Itu masih terjadi. Jadi memang genosida, tapi orang matanya pada merem. Ya. Itu di Suriah, kalau kita tahu kekejaman Bashar Assad itu dalam kurun waktu 2011 sampai 2024 terakhir dia tumbang, itu total korban jiwa 600.000. Ya, dengan berbagai macam penyiksaan. Belum yang hilang.
Sekarang masih banyak yang belum ditemukan di penjara-penjara rahasianya. Jadi ada penjara-penjara rahasia. Penjara Sitnaya itu dari permukaan tanah kelihatannya 3 lantai, tapi di bawah tanah itu masih ada 7 lantai di bawah tanah, Pak. Jadi 10 lantai total. Itu kejam sekali. Dan itu yang namanya jasad itu dicairkan. Ya, manusiawi benar-benar. Ya. Ya, memang Bashar Assad ini termasuk penguasa minoritas. Suriah itu mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang minoritas itu Syiah Alawiyah. Alawiyah artinya penyembah Ali. Makanya beberapa video yang beredar tahun 2011-an itu, di mana mereka membuat poster mukanya Bashar Assad gede-gede, lalu menyuruh memaksa manusia sujud menyembah Assad. Ya. Yang di penjara juga begitu, nggak boleh sholat, Pak. Nggak boleh bilang la ilaha illallah, harus la ilaha illa Assad. Tuh, begitu. Kalau nggak mau mati. Ya. Itu kekejaman. Makanya Quran mengatakan, ya, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Engkau akan menemukan manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman itu 2 golongan. 1 Yahudi, 2 orang musyrik. Musyrik, Pak. Musyrik itu yang menuhankan selain Allah. Itu musyrik. Tapi di lanjutan ayatnya engkau akan menemukan orang yang paling dekat kasih sayangnya dengan orang beriman, orang yang mengatakan kami Nasrani. Itu lebih dekat. Walaupun seperti itu kita nggak bisa melupakan sejarah perang salib, gitu ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin jamaah seperti demikian. Ini yang pertama, ya. Jadi orang-orang itu memusuhi orang-orang beriman karena mereka itu beriman kepada Allah. Yang di India juga begitu, Pak. Karena orang India itu sebagian besar ada muslim-muslim yang begitu taat, nggak suka pemerintahnya, dan orang-orang Hindu sana nggak suka, ya, dan beberapa negara-negara lain. Ya. Kemudian pelajaran kedua kita mendapati, ya, kesabaran yang begitu hebat yang dimiliki orang-orang beriman sampai mereka rela untuk menukar nyawa mereka, ya, dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiksa di dunia nggak apa-apa, yang penting matinya masuk surga, ya kan? Kalau murtad masuk api juga, api neraka lebih kekal. Tapi kalau masuk api sekarang, ya, paling setengah jam udah habis, jasad selesai, nggak merasakan sakit lagi setelah itu. Apalagi bisa jadi Allah memberikan karunia kepada orang beriman, jasadnya mungkin terbakar, tapi mungkin dia nggak merasakan panas, kan bisa saja, Pak. Nah, kita kan nggak tahu, ya. Nah, dulu juga ketika para penyihirnya Fir'aun itu bertaubat, ketika melihat mukjizat Nabi Musa itu, mereka bertaubat, mereka beriman kepada Nabi Musa. Kata Fir'aun, kamu kalau nggak keluar, ya, nggak kamu tinggalkan agamanya Musa, akan aku mutilasi, aku potong-potong tanganmu, akan aku salib kalian. Para penyihir itu bilang, nggak apa-apa, silahkan saja, siksalah kami, siksaan kamu hanya berlaku di dunia, ya. Maka para ulama seperti Ibnu Abbas mengatakan, para penyihir itu pagi hari mereka kafir dan masih penyihir, sore hari mereka mati sebagai syuhada. Nah, itu yang kematian yang sangat indah, ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang terakhir, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Ini ancaman Allah. Inna, sesungguhnya, alladzina fatanu, orang-orang yang menimpakan fitnah. Fitnah itu tadi siksaan, ya kan, kekejaman, kezaliman. Ini fitnah namanya. Kepada orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak pernah bertaubat sampai mati, ya. Falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka azab neraka jahanam, walahum adzabul harik, dan bagi mereka siksaan yang membakar. Jadi orang yang pernah menyiksa kaum muslimin, lalu seumur hidupnya sampai mati dia nggak pernah bertaubat, mati dia dalam kekufuran, ya, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu neraka jahanam dan, ya, azab siksaan yang membakar dengan daya bakar yang tentu jauh lebih dahsyat dibandingkan api dunia. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Allah bisawab, ya. Demikian yang bisa disampaikan.